Mudahkanlah urusan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Lihat juga kumpulan hadits Arba'in An-Nawawi hadits ke-36. Apabila kita mengetahui bahwa sebenarnya kita mampu berbuat sesuatu untuk menolong kesulitan orang lain, maka segeralah lakukan, segeralah beri pertolongan. Terlebih lagi bila orang itu telah memintanya kepada kita, karena pertolongan yang kita berikan akan sangat berarti bagi orang yang sedang kesulitan. Cobalah bayangkan, bagaimana rasanya apabila kita berada di posisi orang yang meminta pertolongan pada kita. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang mau memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan menghapuskan kesulitan orang lain. Berikut beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan menolong dan meringankan beban orang lain. 1. Pada suatu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapuskan kesusahan orang lain, atau melunasi hutang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada beritikaf di masjidku ini selama 1 bulan." Hadits riwayat Tabrani. 2. Setiap gerakan pertolongan merupakan nilai pahala. Siapa yang menolong saudaranya yang lain maka Allah akan menuliskan baginya 7 kebaikan bagi setiap langkah yang dilakukannya. Hadis riwayat Tabrani. 3. Memberikan bantuan juga dapat menolak bala. Sebagaimana dinyatakan, sedekah itu dapat menolak 70 pintu bala. Hadis riwayat Tabrani. Pertolongan Allah kepada seseorang juga tergantung dengan pertolongan yang dilakukannya antar manusia. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong orang yang lain. Hadits Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. 4. Lebih hebat lagi, membantu orang yang susah lebih baik daripada ibadah umrah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih berikut ini, siapa yang berjalan menolong orang yang susah maka Allah akan menurunkan baginya 75.000 malaikat yang selalu mendoakannya dan dia akan tetap berada dalam rahmat Allah selama dia menolong orang tersebut dan jika telah selesai melakukan pertolongan tersebut, maka Allah akan tuliskan baginya pahala haji dan umrah dan sesiapa yang mengunjungi orang yang sakit maka Allah akan melindunginya dengan 75.000 malaikat dan tidaklah dia mengangkat kakinya melainkan akan dituliskan Allah baginya 1 kebaikan. Dan tidaklah dia meletakkan tapak kakinya untuk berjalan melainkan Allah angkatkan daripadanya. Allah akan ampunkan baginya 1 kesalahan dan tinggikan kedudukannya 1 derajat sampai dia duduk di samping orang sakit. Dan dia akan tetap mendapat rahmat sampai dia kembali ke rumahnya. Hadis riwayat Tabrani. 5. Memberikan bantuan juga dapat memadamkan kemarahan Tuhan. Perhatikan hadits berikut ini. Sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemarahan Allah. Dan setiap perbuatan baik akan mencegah keburukan dan silaturahmi itu akan menambah umur dan menghilangkan kefakiran dan itu lebih baik daripada membaca la haula wala quwata illa billah padahal dengan membacanya saja akan mendapat perbendaharaan surga dan dengan berbuat baik itu juga dapat menyembuhkan penyakit dan menghilangkan kegelisahan. Hadis riwayat Tabrani. 6. Menolong orang lain juga dapat mengampuni dosa. Siapa yang berjalan untuk membantu saudaranya sesama muslim maka Allah akan menuliskan baginya suatu kebaikan dari tiap langkah kakinya sampai dia pulang dari menolong orang tersebut. Jika dia telah selesai dari menolong saudaranya tersebut, maka dia telah keluar dari segala dosa-dosanya bagaikan dia dilahirkan oleh ibunya.
Dan jika dia ditimpa kecelakaan akibat menolong orang tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Hadis riwayat Abu Ya'la. 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pelayanan surga kepada orang yang menolong meringankan beban hidup orang lain. Perhatikan hadits berikut ini. Sesiapa yang bersikap ramah kepada orang lain dan meringankan beban hidupnya baik sedikit maupun banyak, maka kewajiban bagi Allah untuk memberikan kepadanya pelayanan dengan pelayanan surga. Hadis riwayat Tabrani. 8. Orang yang menolong orang yang sakit laksana berada dalam taman surga. Seperti dinyatakan oleh hadits, siapa yang mengunjungi seseorang yang lain maka dia mendapatkan rahmat Allah, dan siapa yang mengunjungi orang yang sakit maka dia seperti berada di dalam taman-taman, raudah surga. Hadis riwayat Tabrani. 9. Membantu orang lain juga merupakan ibadah salat dan sedekah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, amar makruf dan mencegah kemungkaran yang kamu lakukan adalah salat. Menolong orang yang susah juga merupakan salat. Perbuatan menyingkirkan sampah dari jalan juga salat, dan setiap langkah yang engkau lakukan menuju tempat salat juga merupakan salat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setelah kita mengetahui keutamaan membantu dan meringankan kesulitan orang lain, masih enggankah kita memberikan bantuan dan meringankan kesulitan orang lain? Terlebih lagi bila orang yang kesulitan telah meminta langsung pertolongan kepada kita. Pantaskah kita sebagai orang beriman mengabaikan permintaan pertolongan yang dimohonkan? Padahal kita mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk membantunya. Apakah kita akan mengabaikan kesempatan berbuat amal kebaikan dan menghilangkan kesempatan menjadi hamba yang dicintai Allah karena keengganan kita membantu saudara semuslim yang sedang kesulitan dan meminta pertolongan dari kita? Apa yang membuat kita menjadi enggan memberikan pertolongan? Bukankah segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya dari Allah? Lalu mengapa saat Allah mengirimkan hambanya yang kesulitan datang pada kita, kita berpaling dan tidak menghiraukan? Kita harus ingat bahwa kita ini berada dalam pengawasan Allah. Jiwa, harta dan segala sesuatu yang kita miliki berada dalam genggamannya. Sebaiknya kita selalu mengusahakan agar dalam hidup, kita tidak mengundang murka dan azab Allah. Bila ada orang datang memohonkan suatu bantuan, mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita melalui orang tersebut. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, "Wahai anak Adam, dulu aku sakit tetapi engkau tidak menjengukku." Manusia bertanya, "Tuhanku, bagaimana kami dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta?" Tuhan menjawab, "Tidak tahukah engkau bahwa si fulan sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya? Tidak tahukah engkau jika engkau menjenguknya, engkau pasti dapati aku ada di sisinya?" Tuhan berfirman lagi, "Wahai anak Adam, dulu aku minta makan kepada engkau tetapi engkau tidak memberi aku makan." Manusia bertanya, "Tuhanku, bagaimanakah aku dapat memberimu makan sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta?" Tuhan menjawab, "Tidak tahukah engkau bahwa hambaku si fulan meminta makan kepadamu dan engkau tidak memberinya makan? Tidak tahukah engkau bahwa jika engkau memberinya makan, engkau pasti dapati ganjarannya ada di sisiku?" Tuhan berfirman, "Wahai anak Adam, dulu aku minta minum kepadamu dan engkau tidak memberiku minum." Manusia bertanya, "Tuhanku, bagaimanakah aku dapat memberimu minum sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta?" Tuhan berfirman, "Hambaku fulan meminta minum padamu dan engkau tidak memberinya minum. Apakah engkau tidak tahu bahwa seandainya engkau berikan ia minum engkau pasti dapati ganjarannya ada di sisiku?" Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan hadits Rasulullah di atas dengan seksama. Allah bersama orang-orang yang menderita. Kepiluan hati mereka adalah kepiluan Tuhan. Rintihan mereka pada manusia adalah suara Tuhan. Tangan mereka yang menengadah adalah tangan Tuhan. Ketika seseorang memberikan derma kepada fakir miskin atau seseorang memberikan bantuan atas kesulitan orang lain, sebelum sedekah dan sebelum pertolongan tersebut sampai di tangan orang yang membutuhkan, tangan Tuhanlah yang pertama-tama menerimanya. Namun kadang ada dari kita yang masih lebih mempercayai apa yang ada di tangan kita, ketimbang apa yang ada di tangan Allah.
hingga kadang seseorang merasa sangat sulit sekali untuk bisa memberikan suatu bantuan pertolongan betapapun sebenarnya ia mampu. Ini mungkin karena orang itu lebih memikirkan ke depannya nanti bagaimana, kalau ia memberikan pertolongan. Ini yang disebut dengan, lebih mempercayai apa yang ada di tangannya sendiri, ketimbang apa yang ada di tangan Allah, padahal seluruh hidupnya, jiwa raganya, ada di tangan Allah. Tapi dia masih lebih mempercayai apa yang ada di tangannya, ketimbang apa yang ada di tangan Allah. Orang ini masih lebih mempercayai akal pikiran logikanya. Padahal Allah lah yang maha menggenggam segala sesuatu. Allah lah yang maha lebih mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi nantinya. Seperti, apa yang akan terjadi bila ia memberikan pertolongan dan apa yang akan terjadi bila ia tidak memberikan pertolongan, yang sebenarnya ia mampu untuk menolong. Allah maha memudahkan, maha menyulitkan, maha menyaksikan, maha mengatur segalanya, maha meninggikan, maha merendahkan. Allah lah yang maha kuasa memberikan apa saja kepada siapapun yang dikehendakinya dan menarik atau mengambil apa saja, dari siapapun yang dikehendakinya. Kekuasaan Allah tidak terbatas dan tidak terhingga. Karena itu, bila ada seseorang yang datang atau menghubungi kita meminta suatu pertolongan dan kita mengetahui bahwa kita mampu memberikan pertolongan yang diminta, maka segeralah berikan pertolongan. Sebaiknya kita menjadi seorang hamba yang benar-benar bisa mempercayai apa yang ada di tangan Allah, ketimbang apa yang ada di tangan kita sendiri. Dan sebaiknya kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang lebih mempercayai ilmu pengetahuan Allah yang maha meliputi segala sesuatu, ketimbang akal pikiran logika kita yang sangat terbatas, agar kita tidak ragu terhadap segala kemungkinan yang terjadi bila kita memberikan bantuan pertolongan terhadap seseorang. Sadarilah segera, bahwa seluruh hidup kita ini, berada dalam genggamannya. Allah yang menggenggam segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Jangan sampai akal pikiran kita yang terbatas serta kecemasan kita memikirkan, bagaimana atau apa yang akan terjadi pada kita ke depannya nanti bila kita memberikan pertolongan, membuat kita menjadi hamba Allah yang tidak peduli dan enggan memberikan pertolongan walau sebenarnya kita mampu. Janganlah mengundang kesulitan dalam hidup kita, jangan mempersempit urusan kita, dan jangan mengundang azab dan murka Allah. Tapi undanglah kemudahan, kelapangan urusan, cinta, kasih sayang dan pertolongan dari Allah, dengan memberikan bantuan, pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang dermawan dan dapat menjalankan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Amin.